Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, Sus. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat nama Usoliha. Biasanya saya sering dipanggil perawat IHA. Nah, saya bertugas dan berdinas mulai dari pukul 8 hingga pukul 12 siang nanti. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Saya Kori, Sus. Oke, Ibu Kori ya. Ibu Kori bisa tolong sebutkan nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamatnya. Nama saya Kori Deskia Sapitri. Tanggal lahir saya 24 Desember 1971. Alamat saya di Jalan Tamrin V nomor 78. Oke, berarti usia Ibu sekarang sudah 50 tahun, benar? Benar. Oke, Ibu Kori, datang kemari, apa keluhannya? Begini, Sus, 3 bulan terakhir ini saya itu sering merasakan sesak nafas, terus dada saya itu sakit, dan juga suara saya itu serak, dan juga nafsu makan saya itu menurun selama 3 bulan terakhir ini. Tapi itu masih biasa aja bagi saya. Sekitar 1 mingguan terakhir ini tuh gejalanya itu makin parah, Sus. Saya itu batuknya sampai berdarah, dahaknya juga kayak warnanya berkarat seperti itu. Dan juga kemarin baru saya cek, berat badan saya itu menurun, Sus. Oke, jadi dalam 3 bulan ini Ibu mengalami sesak napas, kemudian serak, nah ya suaranya, kemudian tidak nafsu makan, tapi itu masih biasa saja. Nah, dalam seminggu terakhir baru itu mengalami kejadian BB-nya menurun, kemudian dahak yang berdarah dan berwarna berkarat, benar seperti itu keluhannya. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu Kori pernah atau tidak melakukan pemeriksaan kepada petugas kesehatan yang lain? Nah, jikalau pernah, apa yang sudah mereka katakan tentang kondisi Ibu saat ini? Sebelumnya itu saya memang belum pernah melakukan pemeriksaan, Sus, karena gejala yang saya rasakan ini memang sering terjadi kalau saya itu memang merasakan kelelahan gitu, Sus. Jadi memang ini pertama kali saya melakukan pemeriksaan. Oke, kelelahannya itu Ibu bekerja atau bagaimana? Iya, bekerja, Sus. Bekerja ya, sehingga menyebabkan Ibu lelah dan itu Ibu anggap hal yang biasa gitu ya. Biasa. Oke, jadi Ibu datang kemarin untuk menyelesaikan pemeriksaan kepada dokter ya. Nah, baik, sebelum kita melakukan pemeriksaan ya, selanjutnya kita cek dulu tanda-tanda vital Ibu seperti tekanan darah, kemudian suhu, laju pernapasan, kemudian nanti kita ukur juga ya berat badannya gitu kan. Nah, bisa kita lakukan pemeriksaannya ya. Baik Ibu, setelah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, nah didapatkan itu tekanan darahnya itu 110/80, kemudian untuk laju pernapasannya itu tadi Ibu mengatakan bahwa sesak ya Ibu ya, jadi ini memang lambat ya, 16 kali per menit ya. Untuk suhunya sendiri itu normal ya, kemudian ya BB-nya juga sebelumnya tadi kemarin sebelum mengalami ini berapa? Itu saya 60. Waktu awal-awal ya 3 bulan yang lalu itu 60. Oke, nah sekarang sudah 52. Memang terjadi penurunan ya Ibu ya, di berat badan Ibu tentang keluhan yang Ibu rasakan tadi. Nah, baik Ibu, sekarang telah selesai kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Mari saya antarkan ke ruang dokter untuk melakukan pemeriksaan selanjutnya. Pagi dokter. Ya, pagi. Ini pasien kita, Ibu Kori. Tadi saya sudah melakukan pengkajian ya kepada Ibu Kori dan juga sudah melakukan TTV ya. Ini hasilnya dokter, bisa baca ya. Oh ya, Ibu Kori ya Ibu ya. Iya. Nah, baik Ibu Kori, di sini tadi Suster Iha sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya, juga sudah melakukan pengkajian kepada Ibu. Nah, dari catatan pengkajian dari Suster Iha, di sini ditemukan beberapa gejala ya Ibu ya yang Ibu alami. Itu sudah Ibu alami sekitar 3 bulan Ibu, benar? Iya. Dan keparahannya itu baru terjadi 1 minggu terakhir ya Ibu ya. Nah, baik Ibu, dari catatan medis ini, saran saya kita dapat melakukan pemeriksaan biopsi Ibu, di mana pemeriksaan biopsi ini adalah dengan pengambilan sampel dari organ tubuh Ibu lalu akan diperiksakan di laboratorium
agar nanti kita mengetahui Ibu bagaimana kelanjutan dari gejala yang Ibu rasakan, agar kita mengetahui juga bagaimana kondisi penyakit Ibu ini sesungguhnya, agar kita mengetahui lebih lanjut gitu Ibu ya, detailnya. Nah, jadi untuk pemeriksaan itu akan kita lakukan di laboratorium. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk pemeriksaan itu akan kita lakukan saat ini ya Ibu ya. Langsung kita periksa. Kalau Ibu bersedia, kita bisa langsung saja masuk ke ruang laboratoriumnya Ibu ya. Baik Ibu, silakan masuk Ibu. Baik Ibu Hori, tadi dokter sudah melakukan pemeriksaan kepada Ibu Hori. Gimana perasaannya Ibu Hori setelah dilakukan pemeriksaan tadi? Ya, saya Lumayan gugup. ya gugup. Ya, khawatir itu juga. sudah wajar ya Ibu ya. Nah baik, tadi juga dokter sudah memberitahu saya bahwasanya hasilnya itu akan keluar 2 hari ke depan gitu. Nah nanti Ibu Hori itu bisa datang kemari lagi untuk mengambil hasil dari pemeriksaan tersebut. Nah gimana kalau misalnya dalam 2 hari ke depan kita lakukan di tempat ini dengan waktu yang sama? Apakah Ibu Hori bersedia? Bersedia. Nanti saya akan menjelaskan kepada Ibu Hori ya Ibu ya. Oke Ibu Hori, cukup sampai di sini ya. Saya permisi dulu. Terima kasih. Kasih Sus. Assalamualaikum Ibu, Mbak. Selamat pagi. Pagi Suster. Oke, perkenalkan ya, saya perawat nama Usaliha. Biasanya saya sering dipanggil perawat Iha. Nah, Ibu Hori ya. Iya. Oke, Ibu datang bersama keluarganya. Oke, Mbak sendiri ada hubungan apa dengan Ibu Hori? Saya anaknya Ibu Hori, nama Oh. saya Luti. Oke, biasanya sering dipanggil Luti aja atau? Panggil Luti aja. Oke, Mbak Luti biasa yang menemani ibunya Iya. sakit. Oke, tinggal bersama atau gimana? Iya, saya tinggal serumah sama mama saya. Oke, salam kenal ya Mbak Luti ya. Nah, untuk Ibu Hori, gimana kalau kita melakukan di tempat ini? Apakah Ibu dan Mbaknya bersedia atau tempat ini kurang nyaman bisa kita pindah di tempat lain untuk melakukan perbincangan? Tempat ini. Di sini aja. Tempat sini aja nggak apa-apa? Oke, baik. Nah, sesuai dengan kontrak sebelumnya ya dengan Ibu Hori, nah kemarin itu nggak datang sama keluarganya ya, datang sendiri. Nah, hari ini kita akan melakukan perbincangan mengenai hasil dari pemeriksaan yang Ibu lakukan kemarin. Nah, baik. Nah, sebelum kita melakukan perbincangan ya, saya sedikit menanyakan hal-hal berupa pertanyaan. Nanti Ibu menjawabnya agar tidak ragu-ragu, jawab dengan apa yang Ibu rasakan saja. Bagaimana Ibu bersedia? Bersedia. Nah, Mbak Luti juga bersedia ya? Bersedia, Suster. Oke, baik kita mulai ya Ibu ya. Nah, kan Ibu sudah menyampaikan beberapa keluhan ya. Apa yang Ibu ketahui tentang kondisi Ibu saat ini, Ibu? Saya tidak tahu pasti tentang apa yang terjadi dengan saya, tapi yang saya tahu ini memang lumayan parah bagi saya. Ada sesuatu gitu ya, Iya. Bu ya? Oke. Nah, untuk rasa kecemasannya ini, Bu, apakah Ibu khawatir dengan kondisi Ibu saat ini? Sangat khawatir. Sangat khawatir ya. Oke. Terlihat dari raut wajahnya, Ibu. Iya. Oke. Nah, dari beberapa gejala yang kemarin Ibu rasakan seperti sesak, kemudian suaranya juga ya kan serak, kemudian batuk berdahak, apakah ada kemungkinan yang terjadi pada diri Ibu? Saya tidak tahu pasti Sus, tapi kayak di pernapasan saya itu sepertinya memang terganggu. Terganggu ya. Oke, nah misalnya kalau kondisi ini mengarah ke lebih yang ke serius ya, jenjang ke serius, apakah Ibu ingin tahu lebih lanjut untuk kedepannya? Iya, saya ingin tahu Sus, penyakit saya ini bagaimana. Oke, alasannya Ibu ingin tahu kenapa? Ya karena saya ingin mengobati secepatnya gitu, kalau memang pun ini bisa diobati. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan lagi ya. Nah, beberapa pasien ya mungkin itu tidak mau tahu tentang kondisi yang mereka jalani. Bahkan mereka juga sering menyembunyikan kondisinya pada keluarganya. Nah, bagaimana untuk Ibu Hori? Apakah Ibu Hori itu menginginkan keluarga tahu? Dalam ini kan Mbak Luti sebagai keluarganya ya. Yes, Apakah Ibu Hori menginginkan Mbak Luti ini tahu tentang kondisi Ibu? Iya, karena saya
selain itu kadang keluarga juga bisa menjadi dukungan ya Ibu ya. Iya. Oke, baik ya Ibu, sudah cukup bagus Ibu menjawab pertanyaan yang sudah saya berikan tadi. Nah baik, di sini langsung saja saya akan memberikan hasilnya terkait pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh dokter kemarin. Nah, jadi di sini maafkan saya ya Ibu ya untuk menyampaikan berita ini. Nah, terkait dengan pemeriksaan kemarin berdasarkan hasilnya yang keluar dari laboratorium, dan saya juga mengarahkan Ibu Hori untuk datang ya di sini. Di sini sudah tertera bahwasanya Ibu positif terkena kanker paru stadium 4. Iya, stadium 4 karena Ibu kemarin mengatakan bahwasannya gejala itu tidak dapat dirasakan kan, hanya biasa-biasa saja, padahal gejala itu memang sudah ada penyakit itu gitu. Berarti itu kankernya sudah menyebar ya suster? Iya, kata dokter, seperti yang sudah saya lakukan perbincangan kemarin, itu sudah menyebar ke seluruh tubuh, bahkan sudah parah sangat karena sudah stadium 4 ya Mbak gitu ya. Apa? Pada apa kan dia? Iya. Iya jangan gerak. Apa? Responnya atau agak sedih. Iya enggak sih yang megang si Kori? Iya kan? Iya. Aku ngomong apa nih? Jadi bagaimana kelanjutannya sih? Bentar, aku Enggak, pegang Kori dulu. Ibu Kori, saya tahu apa yang Ibu rasakan. Iya, balik lagi tangannya jangan banyak Iya. gerak. Dah, ngomong aja. Maya. Ibu Kori, saya tahu apa yang Ibu rasakan saat ini. Sampaikan saja apa yang ingin Ibu rasakan, apa yang di hati Ibu ingin keluarkan, itu sampaikan saja. Saya dan Mbak Luti itu siap mendengarkan. Kita nanti akan obatin ya Maya, sabar ya. Lalu kelanjutannya bagaimana ya suster? Baik, untuk kelanjutannya atau tindakan lanjutannya, nanti saya akan konsultasi dulu kepada dokter ya, apakah itu dilakukan operasi atau dilakukan pengobatan khusus untuk mengecilkan sel kankernya itu sendiri atau menyusutkan sel kankernya, atau bisa kita lakukan dengan tindakan kemoterapi seperti itu. Kemoterapi itu yang dimasukkan zat kimia itu ya suster? Iya, terapi untuk ya sel kankernya sendiri, karena sel kankernya itu sudah menyebar di seluruh tubuh gitu. Baik suster. Kalau misalnya sekiranya orang tua saya harus dirawat inap, saya bersedia ya Maya. Kami bersedia untuk tindak lanjutnya secara cepat ya suster ya. Untuk misalnya kondisinya harus dirawat inap, boleh segera dirawat inap suster dari hasil yang Iya, saya tahu ya untuk Mbak Luti pasti menginginkan mamanya yang terbaik. Nah, nanti di sini saya akan konsultasi dulu kepada pihak dokternya. Biasanya pasien-pasien yang sudah mengalami kanker stadium 4 ini, kanker paru ya khususnya, itu akan dirawat dan kita akan melakukan pengobatan sesuai dengan anjuran yang sudah dokter katakan, seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Entah kemoterapi tadi ya iya, entah kemoterapi, itu nanti dokter yang akan menjelaskan lagi bagaimana detailnya lagi seperti itu. Ya boleh suster, kalau begitu kita tunggu hasil dari dokter aja ya Mak ya. Kita tunggu perbincangan suster sama dokter aja. Nanti kalau emang perlunya dirawat inap, kami bersedia untuk rawat inap segera suster. Oke, jadi nanti Ibu Hori dan Mbak Luti silakan tunggu keluar dulu ya. Saya akan konsultasikan kepada dokter. Nanti kalau jika saya membutuhkan atau apa, nanti saya akan panggil Ibu Hori dan Mbak Luti untuk bertemu dengan dokter, dan saya akan menemaninya. Biasanya kan perawat akan menemani si pasien untuk berkonsultasi kepada dokter. Nanti kalau misalnya Ibu Hori dan Mbak Luti tidak paham dengan maksud dokter, saya akan menjelaskan lagi seperti itu. Baik suster. Silakan tunggu di luar ya, Mbak, Ibu. Nah, untuk Ibu Hori sendiri tetap sabar dalam menghadapi kondisi ini. Kita tidak tahu ya takdirnya kita sampai mana. Yang kita tahu, kita hanya bersemangat, kemudian berdoa kepada Allah ya untuk kesembuhan kita. Karena beliaulah yang memberikan kesembuhan kepada kita ya Mbak ya. Ya Ibu ya, untuk Mbak Luti ya, tolong kuatkan ibunya terkait kondisi ini. Nah, sekiranya sampai di sini ada yang ingin Ibu dan Mbak tanyakan lagi? Ada yang tanyakan Mak? Tidak ada. Jadi silahkan tunggu keluar, saya akan konsultasikan ya. Kemudian saya minta maaf ya terkait ini, saya sudah menyampaikan berita
ini karena memang harus disampaikan ya. Nggak apa-apa, suster. Oke. Baik, bisa tunggu keluar dulu ya. Saya kan Makasih, suster. iya.